Pak Stephen, ini di banyak daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu pada saat di ujung di pilkada, kadang bahkan tidak sampai di ujung, di pertengahan itu selalu konflik. Kalau banyak orang lihat ini Pak Wagub dan Pak Gub 10 tahun, 2 periode sampai hari ini, itu kami jarang dengar konflik. Apa rahasianya itu? Pertama saya luruskan, Iya, jarang dengar konflik. Tidak pernah ada. tidak pernah. Oke. Selama 9 tahun Iya, sampai sekarang tidak pernah ada. Menurut saya pertama karena pengalaman saya sebagai anggota DPR Apa itu? selama 3 periode ini, yang melihat gitu, Iya. proses jalannya pemerintahan di provinsi. Saya pernah lihat waktu 2004, saya waktu zamannya Pak Gubernurnya Pak Sondak, Iya. wakil gubernurnya Pak Sualang. Baru itu gubernurnya Pak Sarundayang, wakil gubernurnya Pak Sualang. Saya menyaksikan sendiri, memonitor sendiri, bisa mengevaluasi sendiri bagaimana tidak optimalnya Iya. satu pemerintahan di tingkat provinsi apabila kepala daerah dan wakil Tidak harmonis. tidak harmonis. Waktu itu kan, Iya, iya, iya. sorry itu saya minta maaf, saya sampaikan di era pendahulu-pendahulu kita itu, keharmonisan itu sangat jelas. Itu. Jadi periode pertama, padahal kolaborasi partai besar, Iya, iya, lokal PDI, tapi cakar-cakarannya sampai ke DPR. Begitu juga di periodenya setelah Pak Sondak. Nah, dari situ saya Banyak pelajaran dari itu. mendapatkan hikmat, ya, bagaimana mau efektif pemerintahan, Iya. bagaimana kebijakan mau Iya. optimal, Iya. bagaimana keputusan bisa menghasilkan output dan outcome yang optimal apabila tidak Harmonis. harmonis. Dan ternyata itu terjadi. Dan saya waktu itu sangat, dan teman-teman juga sangat menyesali itu. Gitu. Mestinya capaian kita umpamanya 500 cuma sampai 300 nih poinnya umpamanya. Nah, itu satu. Iya. Sedikit jadi trauma lah. Iya. Nah, dan saya nggak Tidak boleh, mau terjadi sama tidak boleh Pak seperti Wagub. itu. Setelah saya mengalami sendiri, Iya. sebagai seorang wakil Gubernur. ternyata yang utama juga integritas personal kita. Jika kita sudah menyatakan diri Iya. berkontestasi sebagai wakil gubernur, Iya. dan menang, kan kita sudah tahu secara konstitusional apa yang jadi tugas dan tanggung jawab saya seorang wakil. Ya. Kalau mau jujur, Iya. seorang wakil gubernur itu tugasnya pengawasan, Iya. Internal. pengawasan internal, kedua urus lingkungan hidup, Iya. terus pemberdayaan perempuan, urus lansia, yang baru urus kemiskinan. Nah, saya bilang, wah saya harus konsentrasi saja urus itu. Di topoksinya. Lagi tupoksinya saya. Jadi yang pertama saya konsentrasi saja urus itu. Iya. Kalau ada penugasan yang lain, oke, dari Pak Gubernur. Saya nggak perlu campur mimpi urus yang lain-lain. Melampaui. Iya. Jadi saya standpoint saya urus saja yang itu, mengawasi. Iya. Iya tuh. Nah, saya makanya dibilang galak karena saya implementasikan, mengejawantakan tugas Dari gubernur. tupoksi saya itu Pak Gubernur yang jadi pengawas, ngurus kemiskinan. Jadi saya ketua tim penanggulangan kemiskinan, ketua Komda Lansia. Iya. Gitu. Pengentasan kemiskinan, ya. Itu aja saya konsentrasi sesuai. Nah, dan ternyata Pak Gubernur ternyata karena melihat kerja saya seperti itu Fokus optimal, di situ. saya diberi tugas-tugas yang lain justru, yang di luar Tugas tupoksi. utama tadi, ya. Tugas utama, jadi diberi tugas tambahan. Iya.
Dan selama Pak Gubernur selama Percayakan. 9 tahun ini, saya banyak sekali diberikan kepercayaan oleh beliau. Tambahan tuh. Ya, dan menurut hemat saya satu kepercayaan yang luar biasa, yang pendelegasian yang luar biasa dari Pak seorang gubernur yang diberikan kepada seorang wakil gubernur wakilnya. Iya. Yang ketiga memang karakter saya. Iya. Karakter saya bukan orang yang mau mengambil peran yang bukan jadi tugas tanggung jawab saya. Jadi saya sudah sejak dilantik saya sudah sampaikan kepada, terutama kepada keluarga saya. Oh iya. Saya ini cuma Wakil. wakil, ya, ingat baik-baik. Ini cuma wakil. Yang menentukan semua Pak Gubernur. Kita jangan, jadi kita semua harus mampu menempatkan diri sebagai seorang wakil, dan keluarga wakil gubernur itu saja. Nggak ada lebih dari itu, dan puji Tuhan keluarga saya juga menerima dan mampu menempatkan diri sebagai seorang keluarga wakil gubernur. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Iya. harus justru juga saya akui peran seorang gubernur, terutama Bapak Oli Dondo Kambe, yang berperan sebagai patron, sebagai panutan, pengayom. Pak Oli selama ini betul-betul justru membuat saya malah berhutang dengan kebijakan-kebijakan beliau yang sangat menghargai seorang wakilnya. Beliau tidak pernah tidak menghargai saya. Bahkan menurut hemat saya kadang-kadang sudah overdosis penghargaan dari Pak Gubernur. Jadi 4 hal ini yang Kunci harmonis. kunci kalau orang tanya. Ya mungkin kalau cuma bilang karena Pak Wakil kan cuma wakil ketua, Pak Gub ketua DPD. Orang tidak tahu itu semua yang melatar belakangi kenapa kunci saya selama ini tidak pernah ada gesekan dengan Pak Gubernur. Yang pertama karena pengalaman saya melihat Waktu waktu DPR. Yang kedua sikap saya yang sesuai dengan tupoksi saya. Keluarga bisa. Ketiga keluarga juga tahu persis hak dan kedudukan seorang wakil gubernur. Dan yang keempat memang sikap dari seorang Oli Dondo Kambe juga sangat kondusif, sangat menghargai, sangat memberi kepercayaan. Jadi itu menurut hemat saya kan satu hal yang buat orang lain mungkin susah. Iya. Tapi kalau saya anggap itu satu hal yang natural yang harus kita jalani. Sehingga saya boleh berbangga bicara ke siapa saja. Saya rasa Kunci harmonisasi gubernur dan wakil gubernur kepala daerah yang paling harmonis di Indonesia. Se-Indonesia, baik bupati di kabupaten maupun di provinsi, itu di Sulawesi Utara. Di era Bapak Oli Dondo Kambe dan saya, Stefan Gandong. ODSK ya. ODSK. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.